Nah, berkaitan dengan guru swasta, ini ada juga chat yang ditanyakan kepada Pak Andika berkenaan dengan guru swasta ya. Kita lihat ya. Pak, saya guru P1 dari sekolah swasta. Pada tahun 2022 tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena tidak ada formasi. Ini sama ya, tidak bisa resum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kami membahas 3 kebijakan Kemdikbud yang banyak ditanya-tanya oleh rekan-rekan yang dinyatakan tanpa melakukan resume, alias yang mendapatkan kode TP tanpa penempatan di tahun 2022 yang kemarin. Nah, di sini kita akan jelaskan ada 9 kebijakan Kemdikbud dan silakan Bapak Ibu catat. Nanti kita akan buktikan ini di tahun 2023 apakah nanti akan direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan. Apa saja 9 kebijakan Kemdikbud ini? Silakan simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kami di sini sudah memiliki hasil laporan singkat audiensi rekan-rekan guru honorer bersama Kementerian Pendidikan yang langsung diterima Ibu Nunuk Suryani. Ada 9 poin di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, khususnya bagi rekan-rekan yang mendapatkan kode TP pada seleksi P3K tahun 2022 yang lalu. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Pastikan Bapak Ibu mengikutinya karena ini sangat penting sekali. Yang pertama Bapak Ibu, pembatalan. Ini khusus untuk yang 3043 ya. Pembatalan penempatan tidak permanen. Nah, ini jelas tidak permanen, akan tetapi pembatalan hanya di formasi 2022 saja dan bisa ditempatkan lagi pada tahun 2023 serta tetap menjadi prioritas. Ya, ini tetap sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan bahwa ada 4 kebijakan bagi rekan-rekan yang dinyatakan pembatalan kemarin yang kita sudah bahas pada video sebelumnya. Ini sama Bapak Ibu, kebijakannya tetap tanpa tes dan mendapatkan prioritas pada seleksi 2023. Kemudian yang kedua adalah diminta kita mendekati Pemda masing-masing agar Pemda membuka formasi sesuai dengan PMK 212 tahun 2022 pada pengadaan P3K Guru tahun 2023. Nah, terkait PMK 212 ini Bapak Ibu, yang ini ya. Nah, ini kita sudah jelas mengetahui bahwa untuk formasi tahun 2022 dan formasi tahun 2023 ini anggarannya sudah dianggarkan melalui dana DAU. Bahkan ini jelas-jelas tertuang dalam Permenq nomor 212 tahun 2022. Namun Bapak Ibu, ada sedikit kejanggalan meskipun di sini disebutkan bahwa seluruh anggaran, tunjangan dan gaji itu sudah ditanggung dari dana DAU, namun kita baru saja juga mendapatkan informasi terkait ini ya, pengadaan CSN 2023 edaran dari Pan-RB yang ditujukan untuk pembukaan seleksi tahun 2023. Nah, di salah satu poin yang di sini menyebutkan bahwa Pemda itu diminta membuat juga surat kesanggupan pembayaran gaji dan tunjangan dan biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. Nanti ini tetap diminta juga kesanggupan membayar gaji dan tunjangan. Jadi ini sebenarnya untuk apa kalau seandainya PMK ini sudah jelas sekali menanggung seluruh biaya gaji dan tunjangan untuk tahun 2022 dan 2023. Ini seperti tidak ada sinkron antara kelembagaan terkait. Nah, tapi kita anggap saja ini sebuah jaminan Bapak Ibu bagi kita semua. Kemudian kita lihat untuk poin ketiga dari hasil audiensi. Mekanisme pembatalan itu dilakukan setelah memperhatikan sanggah yang masuk sekitar 15.000 sanggahan. Tetapi yang diterima hanya sekitar 2.000-an sanggahan saja, maka perankingan pun dilakukan ulang. Contoh, guru A di data mendapatkan ranking 10, sedangkan formasi hanya 9. Jadi satu orang dibatalkan penempatannya. Ini hitungan dari kementerian bahwa pembatalan itu akibat dari pendataan ulang ataupun perankingan ulang yang dilakukan oleh Panselnas, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian yang keempat, penempatan mengacu pada Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 yang menjadi prioritas adalah P1
dengan tidak menggeser guru honorer lain. Nah, sekarang yang terjadi di lapangan adalah rekan-rekan semua ada banyak yang tergeser ya. Di sini kita lihat penjelasannya. Adapun jika ada yang tergeser itu pada saat cut off data Dapodik dilakukan, terdapat kekosongan dari tahun 2019. Maka ketika ada guru yang masuk melewati cut off tersebut, maka akan dianggap kosong formasinya. Jadi cut off data terakhir 2019 ini seperti tidak masuk akal sebenarnya Bapak Ibu. Karena pengambilan data ini harusnya 2021 seleksi P3K tahun 2021 itu sudah juga cut off. Tapi di sini disebutkan cut off terakhir itu 2019 terkait adanya guru yang kosong. Sehingga bagi mereka yang masuk ya setelah melewati cut off tersebut dianggap kosong formasinya. Yang terjadi sekarang akhirnya mereka tergeser. Kemudian poin kelima, Profesor Nunuk dan jajarannya sedang membuat regulasi agar guru bahasa Inggris itu bisa linier masuk ke SD. Ini sekali lagi mengulang dari beberapa kebijakan sebelumnya yang sudah disampaikan. Kemudian yang mendapatkan penempatan jangan merasa aman dulu karena beliau belum melewati masa sanggah. Betul sekali, masa sanggah ini nanti masih akan diumumkan oleh kementerian. Sesuai jadwal, kita masih akan menunggu pengumuman pasca sanggahnya adalah di 9 sampai 10 April. Masih lama Bapak Ibu. Mudah-mudahan saja tidak tergeser ya. Dan mudah-mudahan juga yang rekan-rekan yang menyanggah itu diterima. Jadi kedua-duanya dapat diuntungkan. Kemudian, jadi amannya nanti itu setelah benar-benar Bapak Ibu mengisi DRH alias diumumkan pasca sanggah. Kemudian poin ke-6 adalah yang mendapatkan penempatan itu nanti akan mengikuti jadwal terbaru. Benar sekali, kita masih menunggu jadwal seperti ini tadi ya. Bahwa pengisian DRH itu kapan, kemudian pengusulan NIP itu kapan, akan terus kita pantau di laman P3K Guru sesuai dengan lini masa yang sudah ditentukan. Kemudian poin ke-7, sebanyak 45.000 formasi akan dimulai dari April. Di sini disebutkan 45.000 formasi akan dimulai dari April. Kalau kita lihat dari edaran Pan-RB, ini data dikumpulkan paling lambat 30 April Bapak Ibu. Jadi 30 April ini paling lambat dikumpulkan, sehingga pembukaan formasi diprediksi tidak April Bapak Ibu, tapi bisa saja di bulan Mei ataupun Juni baru dibuka CSN 2023. Ternyata April itu juga akan mundur Bapak Ibu. Kemudian yang ke-8, guru swasta ini akan ditempatkan ketika guru di negeri semuanya sudah diangkat P3K. Ini merujuk pada Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2023. Ini kabar yang sangat tidak menyenangkan ya bagi rekan-rekan guru, khususnya guru swasta, karena memang mereka adalah yang terakhir dalam urutan ya. Nah, berkaitan dengan guru swasta ini ada juga chat yang ditanyakan kepada Pak Andika berkenaan dengan guru swasta ya. Kita lihat ya. Pak, saya guru P1 dari sekolah swasta pada tahun 2022 tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena tidak ada formasi. Ini sama ya, tidak bisa resum. Yang ingin saya tanyakan, sekarang di sekolah saya tidak ada jam yang linear. Apakah saya harus mencari sekolah lain yang ada jam linearnya atau cukup menunggu ada formasi di tahun berikutnya? Terima kasih atas bantuannya. Ya, ini kasihan sekali Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang dari swasta. Ini berbagai masalah akhirnya muncul bagi mereka. Nah, ini sama kasusnya seperti tadi Bapak Ibu ya. Penempatan mereka adalah ditempatkan setelah sekolah negeri semua ditempatkan. Berapa lama itu Bapak Ibu harus menunggu? Nah, di sini ketika mereka sudah tidak ada jam lagi di sekolah, itu bagaimana? Apakah harus mencari sekolah negeri lagi atau seperti apa? Atau menunggu saja? Di sini Pak Andika menjawab, status P1 itu akan tetap tercatat. Ya, tercatat. Walau Anda tidak mengajar sekalipun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dipecat pun, P1 itu tetap akan tercatat. Jika Anda mendapatkan jam di negeri, akan membantu sedikit percepatan penerimaan bagi rekan-rekan yang swasta. Nah, ini jawaban dari Pak Andika terkait rekan-rekan yang guru swasta. Kemudian hasil yang terakhir adalah penempatan murni hasil perankingan dan mekanisme yang ada tidak dipaksakan. Profesor Nunuk mengatakan ada salah satu kabupaten di mana bupatinya itu juga menghadap ke beliau bermaksud
untuk meloloskan 2 guru yang lolos PG bisa masuk dalam penempatan. Namun Profesor Nono dengan tegas menyatakan itu tidak bisa karena harus sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana yang diuraikan pada 8 poin di atas. Nah, ini Bapak Ibu laporan singkat dari hasil audiensi rekan-rekan guru yang kemarin bertemu dengan Ibu Nunuk Suryani, dan kita mendapatkan 9 kebijakan ini sebagai catatan bagi Bapak Ibu di tahun 2023 nanti. Jadi bukan hanya untuk rekan-rekan yang 3043 pembatalan, tetapi bagi semua rekan-rekan yang mendapatkan kode TP ataupun pada laman SSCSN yang tidak dapat melakukan resum beberapa waktu yang lalu. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.